Oke bro, jumpa lagi dengan channel Halim Suzuki. Kali ini saya mau share atau membahas masalah cara memeriksa dan menambah air suling atau cairan elektrolit pada aki. Oke, sebelum kita ke pokok permasalahan ya, mengapa cairan elektrolit pada aki ini perlu ditambahkan ya. Kalau kita lihat ya, bahwa sel-sel aki ya yang tidak terendam oleh elektrolit itu nanti berakibat ya sulfatnya mengeras, dan ini membuat akinya soak ya. Jadi cairannya tidak bersentuhan dengan sel-sel pada aki. Untuk itu kita harus selalu menjaga agar plat-plat yang ada di dalam sel baterai itu selalu terendam oleh cairan elektrolit ya. Karena adanya pemakaian ya itu menyebabkan cairan itu banyak yang menguap ya, sehingga volume atau kapasitas dari cairan itu akan turun. Nah, sehingga diperlukan penambahan lagi untuk air elektrolitnya. Nah, untuk penambahan cairan elektrolit yang digunakan ini adalah air suling ya, jadi bukan aki sur. Jadi kalau air suling itu kadar sulfatnya rendah sekitar 0,2%, tapi kalau aki sur itu 36%. Jadi yang kita tambahkan itu adalah ini air suling yang ditambah dengan 2% sulfat ya, atau yang mengandung 2% sulfat. Oke, ada dua cara untuk memeriksa dan menambahkan air atau cairan elektrolit ya. Yang pertama, untuk memeriksa cairan elektrolit itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada tanda ini untuk level minimal dan untuk level maksimal. Jadi cairan itu harus berada di antara kedua level ini, minimal dan maksimal ya. Jadi kalau sudah di bawah level minimal, cairan elektrolitnya wajib ditambah ya. Tapi disarankan posisi dari cairan ini berada di level maksimal ya. Oke, ketika memeriksa cairan ya, kadang kalau menggunakan ini garis untuk level minimal maksimal kadang nggak kelihatan ya, seperti ini ya. Nah, ini kebetulan kelihatan kalau adanya sorot lampu. Nah, saya goyang-goyang. Nah, ini yang berwarna putih ini hampir di bawah garis level ya. Berarti ini nanti yang harus kita tambah. Nah, kemudian mungkin juga yang lain bisa dicek ya. Nah, yang lain tampaknya gelap ya, jadi masih berada di maksimal. Nah, apabila dari batas level minimal maksimal ini tidak kelihatan, atau misalnya kita mengisinya berada di mesin kendaraan ya, maka bisa dilakukan dengan cara yang kedua seperti ini ya. Anda lihat ini petunjuk dari pabriknya ya. Nah, ini kalau kita pakai batas tadi minimal maksimal dari garis level cairan elektrolit. Nah, tapi kalau dari atas, nah bisa dilihat ya dengan cara melepas dulu tutup
yang ada di sel-sel baterai ya. Nah, di situ nanti akan tampak selongsongan seperti ini ya. Jadi nanti mengisinya yang oke itu sampai batas ini, selongsong ini ya. Jadi yang oke ini diisi sampai sini. Nah, kalau ini kurang ya, bisa kita lihat di sini ya contohnya. Nah, tadi yang kosong sel sebelah sini ya, kita lihat. Nah, bisa kita periksa dari sini. Nah, di situ jauh dari selongsongnya yang warna hitam ini ya. Nah, ini ya. Nah, untuk itu bisa ditambahkan ya. Ya, ini kita tambahkan. Nah, di situ kelihatan selongsongnya ya. Ya, oke. Masih kurang ya. Ya. Kita tambah lagi. Udah cukup ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Nah, dari sini kalau seandainya dari sini tidak bisa terlihat, atau ketika Anda mengisi langsung di unit tanpa dilepas ya. Oke, kita tutup. Nah, ya, jadi seperti tadi ya. Jadi kalau ketika memeriksa cairan elektrolit dari samping atau dari batas minimal maksimal ini tidak kelihatan, bisa dilihat dari selongsong yang ada di tiap sel ini ya. Oke, itu tadi ya sekedar sel ya. Bagaimana alternatif kedua memeriksa cairan elektrolit dan menambahkan cairan elektrolit jika cairan tidak terlihat dari garis minimal maksimal. Oke bro, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. See you.